Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Oke, kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Akidah Akhlak untuk Madrasah Aliyah kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita menuju materi yang baru, marilah kita bersama-sama mereview ulang atau membahas ulang materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa kita sebelumnya? Iya, materi mengenai perilaku tercela. Ada yang ingat apa aja perilaku tercela yang kita pelajari minggu lalu? Ya, yang pertama israf, yang kedua tabdzir. Israf artinya berlebih-lebihan dan tabdzir artinya boros. Oke. Nah, langsung aja untuk hari ini kita akan membahas materi baru. Bab selanjutnya yaitu materi mengenai hal atau peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Hal yang tidak dapat dihindari oleh seluruh makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu? Ya, kematian. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kematian dan hidup di alam barzakh. Oke, kita mulai dari pengertian kematian. Kematian adalah peristiwa dicabutnya nyawa dari makhluk hidup atau ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ataupun ditolak. Jadi, entah itu masih muda ataupun dia sudah tua, masih bayi ataupun anak-anak, jika Allah menghendaki ia mati, maka ia akan mati. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaihi turja'un, yang artinya tiap-tiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57. Melalui firman tersebut kita mengetahui bahwa kematian adalah hal yang pasti dan nyata dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada dua jenis keadaan bagi orang yang mengalami kematian. Yang pertama yaitu husnul khotimah dan yang kedua yaitu su'ul khotimah. Kita mulai dari yang pertama yaitu husnul khotimah. Husnul berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kebaikan dan khotimah artinya kematian atau penutup. Dan jika digabungkan, husnul khotimah artinya yaitu kematian atau akhir yang baik. Adapun ciri atau tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah yaitu yang pertama, orang yang dapat melafazkan atau membacakan kalimat tauhid atau kalimat-kalimat Allah. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun la ilaha illallah. Tanda yang kedua yaitu orang yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Yang ketiga yaitu orang yang meninggal karena wabah atau penyakit yang parah, seperti contohnya sekarang yaitu pandemi atau COVID-19. Yang keempat yaitu orang yang meninggal dalam perjalanan atau syahid karena di jalan Allah. Yang terakhir yaitu orang yang meninggal karena menghindari adanya perampokan ataupun menjaga perbatasan dari haknya yang sudah menjadi miliknya.
Keadaan yang kedua yaitu su'ul khotimah. Su'ul khotimah berasal dari kata su'ul dan khotimah yang artinya kematian atau akhir yang buruk. Adapun ciri atau tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah yaitu yang pertama, orang yang susah atau sulit melafalkan kata atau kalimat Allah. Kemudian yang kedua yaitu orang yang lalai atau semasa hidupnya selalu berbuat kezoliman, orang yang meminum minuman keras, khamar, dan melakukan hal-hal kejahatan pada orang lain. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keadaan kematian yang husnul khotimah yaitu yang pertama, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, taat dalam keadaan istiqomah. Dan terakhir yaitu senantiasa ingat dan percaya bahwa kematian itu benar-benar ada. Yang selanjutnya yaitu kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat, di mana manusia menunggu adanya hari kebangkitan ataupun yaumul ba'ats. Di alam barzakh inilah manusia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir mengenai apa yang telah ia lakukan masa hidupnya. Ketika ia dapat menjawab pertanyaan dengan baik mengenai siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, apa kitabnya, dan apa saja perbuatan baik yang telah dilaksanakan ketika di dunia, maka insya Allah ia akan mendapatkan adanya nikmat kubur, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mendapatkan ketenangan hingga hari kebangkitan tiba. Kemudian, ketika jenazah tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir dan melakukan banyak maksiat selama di dunia, maka ia akan mendapatkan siksaan yang luar biasa semasa dikubur. Disempitkan kuburnya, digelapkan kuburnya, dan mendapatkan segala macam siksaan di alam kuburnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di kubur dengan baik dan dihindarkan dari siksa kubur. Itulah materi mengenai kematian dan hidup di alam barzakh. Oke, sebelum kita tutup, kita review dulu ya materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai kematian. Nah, kematian artinya tadi apa? Ya, peristiwa dicabutnya atau diambilnya nyawa dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ataupun ditolak oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian ada dua jenis keadaan ketika orang meninggal dunia. Yang pertama yaitu husnul khotimah dan yang kedua yaitu su'ul khotimah. Husnul khotimah artinya meninggal dalam keadaan baik dan su'ul khotimah artinya meninggal dalam keadaan yang buruk. Dan ada beberapa ciri atau tanda mengenai husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kehidupan di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam antara dunia dan akhirat, di mana manusia menunggu hingga hari kebangkitan tiba di yaumul ba'ats nanti. Mungkin sekian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita mendatang. Oke, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.